Di tengah kesibukannya, Nike Ardila masih memikirkan bagaimana supaya ia menjadi seorang muslimah yang baik, yaitu ingin fasih membaca Al-Quran dan melakukannya, serta keinginannya untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dan inilah dua keinginan mulia Nike Ardila dalam hidupnya. Segmen pertama, Nike Ardila ingin fasih membaca Al-Quran dan melakukannya. Bukan lantaran latah kalau Nike Ardila ingin bisa membaca Al-Quran dengan fasih, sekaligus bisa melakukannya dengan merdu bak seorang quri'ah, seperti penuturan dari Nike ini. Saya memang pengen bisa membaca dan melakukan Al-Quran dengan baik. Katanya, pada saat Nike ditemui tengah istirahat seminar bagaimana pacaran yang sehat di Surabaya yang diadakan pada pertengahan bulan Mei 1992 silam. Karena itu, 2 kali seminggu Nike mendatangkan guru ngaji ke rumahnya. Itu pun kalau Nike lagi nggak sibuk, tapi kalau lagi repot, sementara libur dulu. Terangnya, Nike mengakui keluarganya cukup ketat dalam pendidikan agama, seperti penuturan dari Nike ini. Keluarga Nike cukup ketat dalam urusan agama, misalnya soal sholat 5 waktu, tidak boleh ada yang terlewat. Begitu juga dengan puasa, nggak boleh ada yang bolong. Tapi puasa kemarin saya nggak bisa penuh. Alasannya kenapa? Ya kan saya perempuan. Pas lagi datang bulan mana boleh puasa, tukasnya sambil menahan tawanya. Bicara soal kesibukan, Nike Ardila yang namanya mencuat lewat lagu Bintang Kehidupan ini sekarang mempunyai pekerjaan baru, yaitu menjadi pengurus yayasan yang mengelola sebuah sekolah luar biasa atau SLB di Bandung. Ceritanya, Nike merasa terenyuh melihat anak-anak yang terlantar yang sering dijumpainya di pinggiran jalan. Apalagi di antara mereka tidak sedikit yang menyandang kelainan fisik. Maka diadukannya keprihatinannya tadi kepada ayahnya. Lalu orang tuanya pun melontarkan sebuah gagasan yang sangat brilian, yaitu menampung mereka di sekolah khusus. Namun Nike menjelaskan, jadi inisiatif awal membangun sebuah SLB itu dari papi Nike, tapi untuk akomodasi dan biaya-biaya kebutuhan lainnya itu saya. Boleh dikatakan Nike jadi bos dong. Saya mau dibilang apa saja boleh, yang punya bisa, direktur juga bisa. Apa saja deh, terserah saja, jelasnya sambil tersipu malu. Tapi yang jelas, ia sudah mengeluarkan tidak kurang dari 30 juta rupiah untuk biaya awal yayasannya itu. Dan karena ini bukan sebuah proyek bisnis, boleh jadi Nike masih harus merogoh koceknya lebih dalam lagi. Tapi itu tidak jadi persoalan buat Nike, sebab sejak pagi-pagi ia sudah mengibarkan tekad yayasannya, mengentas anak-anak terlantar yang memiliki kelainan fisik. Entah itu mereka yang tunarungu, tunanetra, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja darah manis kelahiran Bandung 1975 ini tidak akan bisa terus-menerus nongkrong di SLB-nya. Sebab akibat dari namanya yang semakin meroket di belantika musik tanah air, ia harus banyak meninggalkan rumah untuk urusan macam-macam. Mulai dari promosi album terbaru, show di daerah, mengisi acara televisi, sampai membintangi sebuah sinetron. Belakangan ia juga merambah ke dunia layar perak dan sukses berduet dengan Didi Petet dalam film Si Kabayan Sabakota. Tapi saya tidak mau aji mumpung, baik untuk rekaman ataupun main film. Saya batasi hanya 2 kali dalam setahun. Album baru 2, film juga 2. Jelas penyanyi bersuara melankolis ini.
Album terbarunya yang titelnya sendiri ia belum tahu sedang dipersiapkan. Sementara film terbarunya Si Kabayan Sabah Metropolitan sudah mendekati proses akhir. Sudah bisa ditebak, keduanya bakalan laris manis seperti album dan film terdahulunya. Bila sudah beken begitu, penyanyi yang gemar memakai celana jeans dan kaos oblong ini ternyata bisa grogi juga. Contohnya saat Nike tampil dalam sebuah seminar di Surabaya, di mana dalam seminar itu bertemakan bagaimana pacaran yang sehat, seperti penuturan dari Nike ini. Habis ini untuk pertama kalinya bagi saya, jadinya saya merasa deg-degan juga di acara itu. Boleh jadi karena deg-degannya itu, ia berbicara sangat singkat, hanya 10 menit saja. Padahal kehadirannya yang mampu membuat seisi ruangan dalam seminar itu semakin meriah. Segmen kedua, keinginan Nike Ardila untuk membahagiakan ibunya. Kesuksesan Keke membuat kami bangga, namun seperti peribahasa, tak ada orang yang bisa menempuh dua jalan sekaligus. Begitu juga dengan Keke. Keberhasilannya di bidang seni harus ia bayar mahal. Sejak terjun ke dunia showbiz, nilai pelajaran sekolahnya jadi menurun. Semasa duduk di bangku sekolah dasar, ia selalu masuk dalam ranking 5 besar. Tetapi setelah terjun ke dunia artis, rankingnya merosot sampai ke urutan 20. Tahun 1992, saat duduk di bangku kelas 3 SMA, Keke terpaksa berhenti sekolah dan tahun berikutnya ia terpaksa mengikuti ujian susulan. Untungnya lulus. Suatu saat kelak, apa yang Keke jalani ini pasti membahagiakan hati mami. Begitu katanya selalu. Janji untuk membahagiakan saya telah ia buktikan. Suatu kali, Keke mengajak saya ke Shanghai, Cina, bersama Rinto Harahap, Andi Maria Matalata, dan Direktur TVRI Aziz Hussein. Saat itu Keke mendapat undangan untuk ikut dalam sebuah festival. Selama di Shanghai, Cina, saya merasa begitu bahagia dan bangga, apalagi kala Keke naik ke panggung dan menerima penghargaan. Ya, mungkin itulah yang bisa Keke berikan kepada saya. Dan Keke telah berhasil membuktikan janjinya kalau ia ingin membahagiakan saya melalui caranya. Menurut Nike, semua keberhasilannya itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta kedua orang tuanya. Dan Nike juga pernah mengatakan niatannya untuk naik haji bersama dengan ibundanya. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, saya tidak ada apa-apanya. Kalau nanti saya punya uang yang banyak, saya akan membawa mami naik haji. Saya ingin naik haji dengan mami, kata Nike serius. Namun sebelum niatannya itu terwujud, Nike telah terpanggil untuk menghadap Sang Maha Kuasa. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.